Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi bertetangga pada pengolahan citra. Jadi di sini sebuah gambar itu harus mampu mencerminkan kondisi sesungguhnya dari suatu objek pada saat digabung ya. Kemudian mempunyai hubungan satu-satu, di mana satu titik objek dipetakan pada satu objek di citra digital lainnya. Kemudian kenyataannya hubungannya bisa jadi dari satu titik ke banyak objek seperti itu. Itu dikarenakan kadang juga terjadi adanya satu ke banyak citra. Jadi satu titik dia tersebar di antara banyak citra, seperti pada contoh gambaran ini. Dalam satu contoh ya, 9 sinyal yang dikirimkan oleh objek citra mengalami penyebaran, sehingga yang diterima oleh sensor atau detektor tidak lagi berupa satu titik, namun berupa luasan 9 atau sebaliknya. Ini adalah contoh pada citra yang bentuknya one to many seperti ini contohnya. Nah, operasi tersebut dikatakan operasi persekitaran atau bertetangga. Jadi pada dasarnya kita biasa menggunakan operasi bertetangga itu dengan kalimat filter. Kita paling sering mendengar kalimat ini. Jadi sebenarnya nilai dari filter itu merupakan bobot kontribusi titik persekitaran terhadap operasi persekitaran. Intinya adalah ketika kita melakukan suatu operasi pada satu titik, maka titik-titik yang ada di sekelilingnya akan mendapatkan pengaruh. Bahasan yang pertama tentang operasi bertetangga adalah deteksi tepi. Mari kita petakan pemanfaatan pola dari metode Robert ke dalam contoh soal ini. Di mana di sini kita memiliki contoh kasus pada F3,3. Artinya posisinya berada di 3 kolom 1 2 3 dan 3 baris 1 2 3, sehingga mengacu kepada 160 seperti ini ya. Dan kita akan menerapkan operator Robert diagonal 1 dan 2. Baik, kita mulai menghitung yang diagonal 1 terlebih dahulu. Di sini angka 1 diambil dari sini. Diambil dari polanya ya. Angka 0 diambil dari pola 0. Angka 0 yang dikali 120 diambil dari sini. Dan angka minus 1 diambil dari sini. Lalu ini adalah 160-nya. Mungkin pertanyaannya adalah kenapa 160, 120, dan 120 berwarna kuning? Jawabannya adalah karena mereka mendapatkan dampak dari perhitungan 160. Saya lanjut ya, di sini 150 saya ambil dari sini dan 120-nya diambil dari sini. Dan kemudian 120 yang di akhir adalah diambil dari sini. Sehingga menghasilkan 160 ditambah 0 ditambah 0 ditambah min 120 dan hasilnya adalah 40. Kita lanjut ke bahasan diagonal 2-nya. 0-nya diambil dari sini, 160-nya diambil dari sini, 1-nya diambil dari sini, 150-nya diambil dari sini, minus 1 diambil dari sini, kemudian 120 diambil dari sini, dan 0 diambil dari sini, dan 120 diambil dari 120 yang ada di bawah 150. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 30. Jadi 0 ditambah 150 ditambah minus 120 ditambah 0, dan hasilnya adalah 30. Ini saya ada kesalahan tulis nih, ini enggak ada ya. Kita sudah mendapatkan angka dari diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Setelah mendapatkan angka 40 dan 30, maka kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita menjumlahkan 40, ini ya, 40 yang ini ya, ditambah 30, dan hasilnya menjadi 70. Kemudian pada tahap kedua adalah memilih antara 40
dan 30. Siapakah yang lebih besar? Maka yang lebih besar pastilah 40. Dan tahap ketiga adalah membagi antara 40 dan 30. Langsung dibagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 35. Nah, selanjutnya kita berada pada tahap terakhir, yaitu kita akan mengambil dari rata-rata geometrinya, di mana 40 dikali 40 ditambah 30 dikali 30, dan hasilnya di sini adalah 2500. 2500 adalah akar dari 50. Jadi dimungkinkan bahwa angka 160 ini itu akan berubah. Angka 160 yang ini saya hapus ya. Itu bisa jadi dia berubah menjadi 70, atau bisa menjadi 40, bisa juga menjadi 35, dan bisa menjadi 50. Jadi tergantung pemanfaatannya, mau penjumlahan, nilai maksimal, rata-rata, atau rata-rata geometri. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada metode Prewitt ya. Masih sama kasusnya dengan F3,3 yang bernilai 160, tapi bedanya kita ini berlaku pada operator horizontal dan vertikalnya milik Prewitt. Di sini bedanya pada pola. Di sini min 1, 0, 1, min 1, 0, 1, min 1, 0, dan 1. Sementara vertikalnya min 1, min 1, min 1, 0, 0, 0, dan 1, 1, 1. Pola tersebut kita petakan. Di sini kita lihat ya, pada Prewitt itu memang luas sekali. Dia sampai dipengaruhi oleh 8 nilai di sekitarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nilai ini mempengaruhi dari nilai 160. Karena sesuai dengan polanya yang memiliki 9 pixel ya. Jadi pengaruhnya sama. Mari kita lanjut. Di sini min 1 diambil dari sini, min 1-nya diambil dari sini, min 1-nya diambil dari sini, dan ini 0 tidak dianggap. Dan sebenarnya pada slide sebelumnya 0 itu memang tidak dianggap karena kan nilainya 0. Jadi yang kita ambil hanya yang memiliki nilai saja. Saya lanjut. 200-nya diambil dari sini, 160 diambil dari sini ya, terus 140 diambil dari sini. Begitu juga angka 1 diambil dari sini, satunya lagi diambil dari sini, dan yang terakhir diambil dari sini. Polanya sama, berarti 150 dan satu lagi 150, dan kemudian pada 120. Seperti itu. Untuk metode Prewitt vertikal saya tidak perlu membicarakan kembali karena saya yakin sudah banyak yang paham. Baik, untuk pembahasan vertikal saya tidak perlu menceritakan kembali karena sama dengan slide sebelumnya. Di sini kita langsung membahas ya bahwa horizontal mendapatkan nilai 80 dan vertikal mendapatkan nilai 150. Lanjut kita mulai ke penjumlahannya. 80 ditambah 150 adalah 230. Kemudian menjawab siapakah nilai tertinggi antara 150 dan 80, dan pastinya jawabannya adalah 150. Pada tahap 3 kita mengambil nilai rata-rata antara 80 dan 150, yaitu adalah 115. Selanjutnya, untuk mengambil rata-rata geometri, kita mengalihkan 80 dikali 80 ditambah 150 dikali 150 yang menghasilkan angka 28.900, dan itu adalah 170. Pada slide ini kita membahas yang tadi ya, yang nilainya 0, yang ini tidak dianggap. Yang ini tidak dianggap karena dia nilainya 0 ya. Ini juga tidak dianggap ya karena kan 0, polanya 0. Dan ini juga tidak dianggap karena kan dia memang dikalikan dengan 0, itu tidak dianggap.
Kita lanjut pada metode Sobel F3,3 yang memiliki nilai 160, yaitu yang berada pada titik oranye ini. Kita ikuti polanya. Ingat, 0 sudah kita tidak anggap lagi ya, karena 0 itu tetap akan menghasilkan 0. Itulah kenapa tidak dianggap. Ini min 1 diambil dari sini, 200-nya diambil dari sini, kemudian min 2 diambil dari sini, dan 160-nya diambil dari sini. Kemudian min 1 yang ada di sini diambil dari sini, dan kemudian 140 ini diambil dari sini. Begitu juga barisan yang ini 150 yang ada di sini diambil dari sini, dan polanya itu diambil dari sini. Angka 2-nya juga sama, diambil dari sini, dan 150-nya diambil dari sini. Dan yang terakhir yaitu 1 diambil dari polanya 1, dan 120-nya diambil dari sini. Untuk yang vertikal sama ya, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Intinya setelah kita mendapatkan nilai vertikal dan horizontal, kita akan melakukan keempat hal, yaitu menjumlah, mengambil nilai terbesar, membuat rata-rata, dan mengambil rata-rata geometri. 90 ditambah 210, 90 dari mana? 90 sama kayak yang tadi, diambil dari atasnya, dan yang ini 210 diambil dari nilai vertikalnya. Hasilnya adalah 300. Dikarenakan nilai maksimal itu adalah 255, maka 300 itu tidak diakui. Justru yang diakui adalah 255, yaitu nilai maksimum sebuah warna. Ingat ya, derajat keabuan kita tuh maksimal nilainya 255. Apabila diambil nilai maksimal, maka yang paling besar adalah 210. Apabila dirata-ratakan, nilainya adalah 150. Untuk rata-rata geometri, di sini 90 dikali 90 ditambah 210 kali 210. Dan hasilnya adalah 52.200, yang akhirnya setelah diakarkan menjadi 228,5. Dan di sini tidak menerima koma ya, akhirnya dibulatkan menjadi 228. Lanjut untuk yang metode isotropik, di mana dia akan dikalikan dengan akar 2 yang memiliki nilai 1,4. Polanya sama, di sini saya langsung bahas hasilnya saja ya. Di sini ada 84 dan ini 174. Kita jumlahkan, di sini 84 ditambah 174 hasilnya adalah 258, yang karena ini melebihi dari warna maksimal, akhirnya kita ambil warna maksimal warna adalah 255, sehingga 258 itu tidak diakui. Yang diakui adalah 255. Kemudian kita ambil nilai terbesar, yang paling besar sudah jelas 174. Dan tahap ketiga yaitu kita tambahkan 84 ditambah 175 dibagi 2, karena kita mau mengambil rata-rata, menjadi 129,5, dan akhirnya dibulatkan menjadi 129. Dibulatkan, ini menjadi seperti ini. Dan yang terakhir yaitu mengambil rata-rata geometri, 84 dikali 84 ditambah 175 dikali 175, yang menjadi 37.332, dan itu adalah akar dari 193,2 yang dibulatkan menjadi 193. Dan selanjutnya ini ada bonus ya. Kita akan membahas masalah Laplacian. Ini bonus aja sih sebenarnya. Di sini ada H33, sama ya 160, di mana kalau Laplacian itu dia adanya metode 1 titik dan 2 titik gitu ya. Contoh, pada metode Laplacian 9 titik dia memiliki pola seperti ini, min 1 min 1 min 1 min 18 min 1 min 1 min 1 min 1. Dan Laplacian titik kedua dia memiliki pola min 2 1 min 2 1 4 1 min 2 1 dan min 2. Seperti biasa kita ambil polanya. Setelah diambil polanya, di sini ada yang aneh ya. Sebenarnya tidak aneh sih. Karena pada saat melakukan operasi itu tidak boleh minus. Karena dia nilainya minus 60, karena tidak dianggap ya, akhirnya dia diubah menjadi 60. Karena dalam operasi ini tidak ada nilai minus dan tidak ada koma. Yang akhirnya nilainya dia apabila diubah nih 160 menjadi 60. Seperti itu. Kemudian pada Laplacian titik 2,
dia mendapatkan hasil minus 30 yang akhirnya menjadi 30. Ingat, tidak menerima minus dan tidak menerima koma. Sehingga pada H33 maka dia diubah menjadi 30. Angkanya jadi 30 harusnya. Kita lanjut. Apabila metode Laplacian 1 dan 2 sudah selesai, seperti biasa kita jumlahkan 60 tambah 30 sama dengan 90, dan siapa nilai terbesar, yaitu 60, sudah pasti. Apabila kita rata-ratakan antara 60 dan 30, maka hasilnya 45. Dan selanjutnya rata-rata geometri yaitu 4500 menjadi 67,8 yang diubah menjadi 67. Yang diakui hanya 67 ya, bukan 67,08, tidak. Nah, ini adalah slide yang membahas tentang bagaimana cara pemanfaatan metode-metode yang tadi ke dalam kode MATLAB. Silahkan dicoba saja. Demikian materi hari ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk mengetahui unggahan terbaru dari setiap video-video yang saya unggah ke YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera.